Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dimanapun kita berada. Selamat hari Senin teman-teman. Semangat ya, hari Senin itu biasanya yang riweh-riweh nih buat para ibu rumah tangga, karena pas suami baru mulai kerja lagi setelah weekend, terus belum lagi anak masuk sekolah ya. Tapi aku tuh belum ngerasain sih repot yang ngurus anak sekolah, karena anak aku tuh belum sekolah dan kita juga cuman pedagang ya, jadi weekend atau nggak weekend tuh hari-harinya tuh sama aja. Nah, video kali ini tuh aku mau share lagi untuk video budgeting di bulan Februari. Semangat di awal tahun tuh masih terasa banget, jadi ini waktunya yang pas sekali untuk teman-teman yang baru mau belajar untuk budgeting. Yuk kita dimulai dari sekarang, karena banyak banget nih pertanyaan ke aku tuh udah mulai males kak budgeting karena selalu minus, terus bingung juga mengalokasikannya gimana. Kalau teman-teman lagi ngerasa capek ngelakuin budgeting catat sana sini tapi masih ngerasa minus dan gagal terus, coba yuk kita bikin satu tujuan goals aja yang mau kita capai di bulan ini. Biasanya dengan kita punya satu tujuan, kita tuh ngerasa lebih semangat aja buat nabung ataupun budgetingnya ya teman-teman. Dan sebenarnya ngelakuin budgeting itu salah satu kunci jalan utama menuju finansial yang goals ya teman-teman. Jadi jangan capek-capek ya buat mengatur anggaran rumah tangga. Bukan cuma untuk sekedar anggaran rumah tangga aja, tapi mengatur keuangan itu juga harus dilakuin walaupun untuk keuangan pribadi ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke videonya. Jadi seperti biasa, sebelum aku lanjut buat anggaran di bulan Februari, aku mau evaluasi dulu nih untuk pengeluaran aku di bulan Januari itu seperti apa, apakah over budget atau enggak. Jadi salah satu manfaat dari evaluasi itu banyak banget ya teman-teman. Salah satunya kita tuh jadi tahu pos mana aja sih sebenarnya yang masih bisa kita kurangin budgetnya, ataupun yang harus kita budget, yang kita tambah budgetnya gitu ya teman-teman. Nah, tadi tuh yang pertama ada di belanja bulanan itu habis semua terpakai, aktual 500.000. Sedangkan untuk di belanja mingguan alhamdulillah masih ada sisa 24.000, walaupun pecahannya itu 2.000-an semua tapi alhamdulillah. Nah, untuk diapers dan susu dari aktualnya tuh cuman kepake 370.000 aja dari budget 400.000. Jadi masih ada sisa 30.000 ya. Gas dan galon setelah aku naikkan budgetnya 200.000, karena sebelumnya itu budgetnya cuma 150.000, alhamdulillah kepakainya tuh cuma 180.000. Jadi masih ada sisa 20.000. Nah, selebihnya tuh semuanya habis terpakai ya teman-teman. Yang masih ada sisa itu cuma di iuran sampah sisa 5.000. Kenapa? Karena kemarin itu yang nagih uang sampah bilang katanya keamanan yang jaga di daerah rumahku tuh dia mengundurkan diri. Jadi budget untuk uang sampahnya tuh dikurangin, cuman untuk sampah tok gitu aja gitu teman-teman. Jadi memang ada sisa 5.000. Alhamdulillah bulan Januari masih ada sisa 79.000, walaupun gak banyak tetap harus disyukuri ya. Jangan lupa, jangan mengharapkan sisa dari anggaran yang kita buat. Dengan kita gak over budget aja tuh udah alhamdulillah wa syukurilah. Jangan lupa untuk dihitung dulu ya antara budget dan sisanya itu balance atau enggak. Jadi tadi aku udah hitung aktualnya 3.096.000, aku tambah 79.000, jadi hasilnya tuh sesuai budget di living bulan Januari ya teman-teman, sebesar 3.175.000. Jadi nggak ada yang miss, nggak ada yang kurang, dan nggak ada yang lebih. Alhamdulillah ini udah selesai untuk evaluasi di bulan Januarinya, karena masih ada sisa receh ya teman-teman dari pecahan 2.000. Aku mau langsung masukin aja ke saving challenge 2.000-an aku. Jangan lupa ya teman-teman, kalau ada sisa anggaran dari uang belanja bulanan ataupun yang lainnya, jangan dijajanin cilok ataupun pempek ya di rumah, tapi coba deh kita belajar menabung dari yang receh-receh dulu. Ini tuh lumayan banget teman-teman, walaupun
terbilang lama sih ya aku tuh untuk ngisi saving challenge 2000 ini, tapi nggak apa-apa, namanya juga ngisinya tuh kan santai juga ya dari sisa-sisaan uang anggaran bulanan gitu. Nah tadi tuh udah aku isi, kalau nggak salah ada 14 lembar, itu sedikit lagi udah mau goals ya teman-teman. Semoga awal Februari bisa aku panen ya untuk saving challenge aku yang 2000. Kita lanjut lagi, ini aku masih ada sisa 55.000, aku mau masukin aja ke saving challenge aku yang 20 dan 5.000 ya, karena udah lama banget juga aku tuh nggak isi saving challenge ini, mengingat pengeluaran di akhir tahun kemarin itu emang membludak banget, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, masih bisa tercover dengan baik ya. Yang penting tuh nggak over budget yang berlebihan, apalagi sampai kita tuh cari pinjaman uang. Alhamdulillah ini ada sisa 5.000, 3 lembar, mau langsung aku masukin aja ke amplop Ziploc-nya. Nah untuk teman-teman yang mau beli peralatan budgeting seperti ini, bisa langsung cek aja, ada di description box di bawah, atau nanti aku sematkan juga ya di kolom komentar. Nah untuk saving challenge 20.000 ini tuh Masya Allah lama banget ya teman-teman, padahal tuh aku pengen banget cepat-cepat selesai buat nambah-nambahin renovasi dapur, cuman ya mau gimana lagi ya, namanya juga keadaan kan, kita juga nggak bisa maksain harus diutamakan menabung sampai kita tuh melalaikan kewajiban ataupun kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Jadi kita bawa santai aja ya, jangan sampai karena kita mengejar untuk nominal tabungan yang banyak, kita tuh sampai mengurang-ngurangi kebutuhan sehari-hari, sampai makan tuh kurang protein atau kita kurangin jatah makannya. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena pengalaman pribadi aku, walaupun kita maksain nih punya tabungan banyak, tapi kita ngurangin untuk kebutuhan yang lain, ujung-ujungnya pasti tuh tabungan kepake-pake juga ya teman-teman. Alhamdulillah udah isi saving challenge yang 5.000 dan 20.000. Sekarang kita lanjut ya buat anggaran di bulan Februari. Nah teman-teman udah pada gajian atau belum? Karena ini tuh udah akhir bulan banget ya. Biasanya kalau yang gajiannya tanggal 25 tuh udah tenang banget ya, dompetnya pasti tuh udah gendut-gendut lagi. Nah di bulan awal tahun ini aku tuh udah mulai kepikiran sih sebenarnya untuk ganti tema format budgeting aku supaya nggak monoton kayak gini terus. Pengen gitu ya kayak dulu lagi buat gambar-gambar gitu supaya lebih ceria lebih menarik. Cuman terkadang tuh kalau bikin format yang ada gambar-gambar gitu kan harus prepare dari sebelumnya ya teman-teman, sedangkan aku tuh kayak nggak punya space waktu lebih gitu untuk bikin format-format gambar kayak gitu ya. Semoga aja deh nanti abis lebaran mulai aku pikirin ya. Sekarang mau kayak begini dulu aja, masih belum banyak yang berubah untuk format di bulan budgeting sebelum-sebelumnya ya. Nah ini tuh aku masukin yang pertama tuh income, pendapatan harian. Kenapa? Biasanya tuh aku nggak pernah nulis seperti itu ya teman-teman, karena di video budgeting Januari itu pernah ada yang komen katanya nonton video aku itu nggak ada bayangannya atau gambarannya. Di sini aku definisikan mungkin karena aku tuh nggak tulis income per bulannya berapa. Mungkin kalau teman-teman yang udah ngikutin aku lama tuh udah tahu ya kalau aku tuh nggak punya gaji tetap, gaji bulanan, karena aku sama pak suami itu kita cuman usaha kecil-kecilan teman-teman. Kita cuman punya usaha warung pecel ayam, pendapatan kita harian dan itu tidak tetap ya. Jadi di sini aku juga nggak bisa publish untuk income kami per bulannya berapa, karena memang nggak pernah sama di setiap bulannya. Nah kita lanjut lagi ke videonya. Jadi seperti biasa ya, untuk poin-poinnya tuh belum banyak yang berubah, cuman ada beberapa aja yang dikurangin. Nah di saving ada lebaran, itu tadi aku salah nulis teman-teman, nanti di akhir video tuh aku ganti ya. Lebaran aku jadi isinya 350.000 karena untuk pendidikan Alita bulan ini aku nggak isi dulu, lagi fokus untuk lebaran dulu. Dana darurat aku isi 100.000, di sampingnya giving orang tua dan sedekah kita skip aja ya karena itu personal. Dan untuk fun aku isi 100.000. Mungkin banyak juga beberapa konten kreator tuh yang benar-benar dibuka semua. Dan untuk orang tua, sedekah, income tuh nggak di private gitu ya, di publish begitu aja. Cuman emang di sini adalah salah satu pilihan aku ya teman-teman, untuk menghargai perasaan antara mertuaku, orang tua. Jadi rasanya kayak nggak enak aja gitu kalau aku tuh publish nominal yang aku kasih ke mereka dan aku share di media sosial. Jadi lebih untuk menghargai aja ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Nah sekarang kita lanjut ke living. Untuk kategorinya masih sama, ada kategori budget, aktual, dan sisa.
Yang pertama ada di belanja bulanan 500.000, pokoknya nominalnya tuh nggak banyak yang berubah teman-teman. Belanja mingguan 800.000, per minggunya jadi 200.000 ya. Diapers dan susu masih aku pakai budget lama 400.000. Listrik juga aku pakai 300.000. Gas dan galon aku pasti pakai budget yang baru yaitu 200.000, walaupun kemarin tuh habisnya cuma 180.000 ya. Sekarang tuh aku pakai wifi, jadi aku budgetin 300.000. Biasanya tuh wifi kemarin tuh bayar cuman 250-an gitu, cuman 50.000 nya itu untuk pulsa pas suami ya teman-teman. Dan BPJS 150, iuran sampah 20.000, skincare 200. Aku di sini nggak buat anggaran untuk snack karena udah beberapa bulan ini aku nggak belanja snack di grosir lagi. Karena kemarin tuh Alita sempat batuk karena kebanyakan makan coklat, jadi aku stop dulu untuk snacknya, tapi nggak aku masukin ke jatah jajan ya teman-teman, karena takutnya nanti tuh jadi kebiasaan uang jajannya ditambah. Jadi uang jajan tetap aku kasih 100, eating out juga 100, dana lain-lain 100, karena bulan kemarin itu aku sempet nggak ngisi dana lain-lain ya. Di sini aku jumlahin dulu, jadi untuk living itu budgetnya ada di 3.170.000, di saving ada di 450.000, fun ada 100. Jadi kalau dijumlahkan untuk anggaran di bulan Februari ini totalnya ada di 3.720.000 ya. Alhamdulillah, bismillah ya, semoga ini tuh bisa cukup sampai ke akhir bulan. Nah sekarang kita lanjut untuk masukin uangnya ke dalam dompet disiplin. Ini tuh momen yang paling nyenengin ya teman-teman, karena kan posnya tuh udah kosong. Sekarang kita mari gendutkan lagi. Alhamdulillah ya teman-teman, udah dikasih kepercayaan sama suami buat mengatur keuangan rumah tangga. Dan sekarang gimana caranya kita supaya amanah nih, udah diberikan kepercayaan, pintar-pintar harus mengatur keuangan. Walaupun sebenarnya dalam mengatur keuangan rumah tangga itu yang berperan penting tuh bukan cuman istri aja, tapi peran keduanya ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada kepercayaan dari suami untuk kita sebagai istri mengatur keuangan, itu juga sulit ya teman-teman. Jadi komunikasi antara suami dan istri itu penting banget, dan dikomunikasikan anggaran kita tuh nanti ke depannya seperti apa, tujuannya tuh apa, jadi bisa satu suara gitulah ya teman-teman. Jadi aku tuh sering banget dapat komentar katanya aku tuh kalau masukin uang ke dalam dompet disiplin itu nggak rapi, menata uangnya pada lecek. Nah makanya di bulan ini tuh uangnya nggak aku jajarin di atas meja ya teman-teman. Sebenarnya tuh bukannya nggak mau ngerapin satu persatu. Kalau lecek itu memang karena kan ini uangnya bukan dari ATM ya. Namanya juga kita kan cuma pedagang ya. Kita tuh nggak pernah ngambil uang di ATM kecuali lagi kepepet ambil uang tabungan. Jadi semuanya tuh pure dari hasil jualan teman-teman. Jadi kalau lecek mohon dimaklumi ya, karena uangnya itu hasil uang jualan sehari-hari, bukannya ambil dari ATM. Makanya aku nggak taruh di atas meja ya, supaya nggak ngerusak mata teman-teman ngelihat uang aku yang berantakan dan lecek di atas meja. Alhamdulillah ini tuh udah selesai isi uang ke dalam dompet disiplinnya. Barusan aku udah isi 350.000 untuk dana lebaran, karena ini kolomnya tuh masih banyak banget, karena kan buat saving challenge lebaran ini baru di bulan Agustus ya. Untuk jadi pelajaran juga supaya di tahun ini tuh bisa lebih awal lagi mempersiapkan dana lebarannya di tahun 2024 nanti ya. Aku juga mau isi dulu 100.000 untuk fun yang rencananya nanti mau dipakai untuk liburan lah ya. Semoga aja bisa terrealisasi. Ini tuh baru mulai, baru 2 kolom yang diisi. Jadi karena tahun kemarin itu kan di akhir tahun memang banyak banget pengeluaran yang tak terduga. Alhamdulillah dengan adanya alokasi dana darurat ini tuh sangat membantu banget ya teman-teman. Udah nggak bingung lagi kalau lagi butuh uang lebih tuh dari mana. Nah di sini tuh dana darurat aku tuh emang kosong banget karena emang kemarin kan sempat kepake terus ya. Kalau sebenarnya kalau lagi ada rezeki lebih tuh maunya tuh dana darurat yang sudah terpakai itu maunya diganti, tapi ya semoga ya kedepannya tuh bisa diganti menutupi yang kemarin dipinjam, walaupun sebenarnya fungsi dana darurat itu ya untuk dipakai juga kalau lagi hal-hal emergensi gitu, tapi kalau lagi ada rezeki lebih kalau bisa sih pengennya diganti ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk budgeting bulan Februari ini tuh udah selesai. Semoga bisa cukup sampai akhir bulan ya teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah setia nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga aku harap dari video yang aku share ini bisa diambil sedikit manfaatnya ya untuk teman-teman.
Seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu aku dengan cara subscribe, like, and share video ini. Aktifin juga notifikasi loncengnya supaya kita ketemu lagi kalau aku upload video terbaru. Teman-teman juga wajib banget follow aku di Instagram supaya kita makin dekat, karena aku sering banget share hal-hal lain selain budgeting di Instagram aku ya teman-teman, karena aku juga lebih aktif di Instagram. Teman-teman follow aku di Instagram di @dewiros22 atau linknya ada di bawah ya. Ambil yang baiknya, yang jeleknya jangan ditiru ya teman-teman. Wassalamualaikum.